Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya semangat, saya kasih pantun dulu. Daun salam, daun kapulaga yang menjawab salam, mudah-mudahan bahagia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Para hadirin hadirat yang diberkahi oleh Allah, wabil khusus kedua mempelai yang sedang berbahagia, Ananda Sofi dan Mas Kaulan. Demikian juga dengan kedua orang tuanya dan para tamu undangan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari yang berbahagia, hari penuh makna, kita bisa hadir bersama untuk menyaksikan kebahagiaan yang abadi, insya Allah, kebahagiaan yang luar biasa dunia akhirat, yaitu dipertemukannya kedua hamba Allah, Ananda Sofi dan Mas Kaulan, menjadi satu pasangan yang menjalankan sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An-nikahu sunnati, sesungguhnya nikah itu adalah sunnahku. Jadi alhamdulillah, dengan hadirnya kita semua menjadi saksi kebahagiaan dua mempelai di atas sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan agar pernikahan itu abadi dan kekal, bahagianya di dunia dan di akhirat, maka harus melakukan 4 perkara. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 perkara yang menyebabkan seseorang itu bahagia keluarganya. Yang pertama Rasulullah mengatakan, antakuna zaujatuhu solihatan, hendaklah memiliki pasangan yang baik, soleh, solihah. Suaminya soleh, istrinya solihah. Itu tanda kebahagiaan dan tanda kekekalan pernikahan di dunia sampai akhirat. Antakuna zaujatuhu solihatan, memiliki pasangan yang baik, pasangan yang solih, solihah. Ukuran baik itu artinya dia berpegang teguh dengan agamanya, sholatnya terjaga, ibadahnya terjaga, 5 waktunya tidak pernah ditinggalkan. Jadi tanda-tanda soleh itu dia menjaga sholat, jangan disepelekan sholat.
Ketika rumah tangga menjaga sholat, rumahnya menjadi bercahaya. Makanya Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, sepi, tidak ada ibadah, tidak ada sholat, tidak ada bacaan Quran, tidak ada kegiatan-kegiatan positif di dalamnya. Harus diramaikan, disiarkan. Rumahnya disiarkan dengan sholat, khususnya setelah beres sholat 5 waktunya, jangan lupa sholat malamnya. Sholat malam itu sebagai pengikat mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah. Salah satunya diikat dengan sholat malam, walaupun hanya dengan 2 rakaat. Nabi SAW bersabda, rahimallahu mro'an, Allah merahmati. Artinya Nabi mendoakan, mudah-mudahan Allah merahmati seseorang atau rajulan. Dia bangun malam, kemudian dia sholat 2 rakaat. Setelah itu dia membangunkan istrinya, diajak juga sholat. Maka dia dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Demikian juga kalau yang bangun duluan adalah istrinya, istrinya bangun sholat 2 rakaat, kemudian suaminya dibangunkan, diajak sholat walaupun 2 rakaat. Itu sebagai pengikat spiritual, hubung mawaddah warahmah akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri kesalehan, yaitu berpegang kepada agama. Indikator agama yaitu masing-masing menjaga sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnahnya. Jadi harus mengerti agama. Ini yang pertama ya. Suaminya baik, istrinya juga baik. Ketika agama itu menjadi pengikat, dia akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami punya tanggung jawab, istri juga punya tanggung jawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian, masing-masing kalian itu menjadi pemimpin, punya tanggung jawab yang kelak akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masing-masing akan ditanya oleh Allah. Suami akan ditanya tanggung jawabnya terhadap istrinya. Istri juga sama, akan ditanya oleh Allah khidmatnya kepada suami. Jadi masing-masing ini disebut pasangan. Yang namanya pasangan ibarat sandal itu nggak bisa dipakai cuma satu, ya harus berbarengan, dipakai dua-duanya. Makanya ketika orang sudah menikah itu telah sempurna agamanya, disempurnakan dengan menikah. Karena menikah ini separuh agama. Nah separuhnya lagi setelah kita menikah, bekerja sama di dalam mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka doanya adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan kepada kami dan juga keluarga kami, keturunan kami sebagai qurrata a'yun, pelipur lara yang menjadikan hati kami tenang. Karena ketenangan itu salah satunya didapati dengan cara menikah. Nabi Adam saja yang di surga ketika sendirian, beliau merasa tidak sempurna, maka beliau meminta pasangan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan
yaitu Ibunda Hawa. Ini pasangan ini memang sejak surga sampai di bumi, sampai nanti ke surga kembali. Kenapa? Karena pasangan yang soleh solihah itu akan kembali ke akhirat, bertemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi masing-masing punya tanggung jawab agama sebagai orang baik, amanah dari Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai qawwam. Qawwam itu pemimpin. Qawwam itu artinya orang yang meluruskan istrinya ketika istrinya salah, ditegur, dinasihati. Demikian juga istri harus khidmat, niatnya khidmat untuk suaminya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saling menasihati, saling mengayomi, saling mengisi, jangan saling mencari kekurangan masing-masing. Kita manusia, nggak ada yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada juga istri yang sempurna. Justru dengan berpasangan ini untuk saling menyempurnakan dan saling menutupi aib kekurangan masing-masing. Seperti itu cara Rasulullah SAW mengajarkan. Bahkan dalam hal-hal yang sekecil apapun harus saling mengerti, saling memahami, bukan saling mencari-cari kekurangan atau kesalahan. Dalam hal selera misalkan, kita diciptakan dari daerah yang satu dengan daerah yang lain, itu sudah berbeda selera. Terkadang selera itu tidak bisa diperdebatkan, tetapi atas nama cinta selera itu bisa dipertemukan. Contoh, ketika Rasulullah SAW dalam keadaan lapar, beliau pulang ke rumah dan kepingin makan. Beliau bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, hal min ida, adakah lauk di rumah?" Kata istrinya, "Ya Rasulullah, tidak ada lauk hari ini illal khol, kecuali ada cuka saja. Di rumah nggak ada lauk ya Rasulullah. Kalau makan tidak ada lauk, saya hanya memiliki cuka saja." Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Apakah kemudian beliau marah? Apakah kemudian beliau meninggalkan istrinya atau mencari lauk yang lain? Tidak. Nabi kemudian mengatakan, "Ni'mal udni al-khol." Sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Walaupun cuka bukan sebaik-baiknya lauk, ya siapa yang dulu yang makan roti sama cuka misalkan, atau kita makan nasi sama cuka misalkan, kecut ya, itu asam rasanya. Tetapi menjadi manis sebab akhlak dan cintanya Rasulullah SAW tidak ingin menyinggung perasaan istrinya, ya. Begitu ya Mas Kaulan ya. Nanti kalau di rumah adanya cuka, alhamdulillah manis ya, walaupun rasanya kecut ya. Itu hanya sekedar untuk bagaimana saling menjaga perasaan gitu ya. Itu penting. Saling menjaga komunikasi yang baik. Ini yang mempertahankan keharmonisan. Apalagi di zaman penuh fitnah sekarang ini. Mudah diadu domba melalui media sosial, melalui histori Instagram, banyak sekali hal-hal yang membuat rumah tangga itu menjadi rusak. Maka dengan bahasa komunikasi yang baik, bahasa yang santun, itu tidak saling mencari kekurangan ya. Saling melengkapi dan saling memaafkan. Itu yang pertama. Yang kedua, resep bahagia di dalam rumah tangga yang diwasiatkan oleh Nabi SAW adalah
takuna auladuhu abrar. Dia hendaklah mendidik anak-anaknya supaya menjadi anak yang abrar. Abrar itu artinya anak yang berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada Allah, berbakti kepada lingkungan nusa bangsanya. Itu disebut al-abrar. Anak yang baik perilakunya, baik karakternya, baik akhlaknya. Ini penting. Jadi setelah bapak ibunya, suami istri yang soleh solihah, tugas berikutnya adalah memiliki keturunan. Karena keturunan anak ini adalah aset jariyah, aset yang abadi. Ketika kita sudah tiada nanti menghadap ilahi, itu anak mendoakan ayahnya, mendoakan ibunya. Makanya penting, keluarga yang bahagia itu adalah menyiapkan kaderisasi generasi penerus yang akan meneruskan nilai-nilai kebaikan. Oleh karena itu, semua para nabi minta keturunan. Nabi Ibrahim yang sudah tua, yang sudah putih beruban rambutnya, yang sudah lemah tulang-tulangnya, walaupun asalnya istrinya dalam keadaan mandul, masih berusaha di akhir usianya berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, karuniakan kepada kami keturunan. Walaupun dalam keadaan tua, Nabi Zakaria juga sama, dalam keadaan mandul, dalam keadaan tua, dalam keadaan lemah, dalam keadaan semua rambut telah beruban, berdoa kepada Allah, Rabbi la tadarni farda, ya Allah jangan biarkan aku hidup sendiri tanpa keturunan. Minta keturunan, minta keturunan kepada Allah. Terus berdoa ya, Rabbana hab lana min azwajina, dan seterusnya. Kalau toh belum diberikan keturunan, tetap berusaha, baik secara medis maupun secara vertikal, langsung melalui doa. Dan jangan lupa istighfar, karena salah satu penyebab diberikan keturunan adalah sebab istighfar. Di dalam surat Nuh dijelaskan, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa bani wa yumdidukum bi amwalin wa bani. Ini warisan sejak zaman Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh menghadapi kaumnya, salah satunya diajarkan oleh Allah bagi orang-orang yang tidak punya keturunan, disuruh istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum, istighfarlah kalian kepada Allah. Selain diberikan kemudahan rezeki, kemudahan panen, kemudahan anak, diberikan kemudahan-kemudahan yang lainnya dengan cara istighfar. Makanya jangan lupa ya, kita di dalam rumah tangga banyaklah beristighfar. Karena istighfar itu mengundang keberkahan, mengundang harta, mengundang kelancaran rezeki, mengundang anak. Itu ternyata dari istighfar, dan itu sudah terbukti turun temurun. Bahkan hari ini juga terbukti ya, secara medis itu terbukti bahwa orang-orang yang istighfar itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya diberikan keturunan. Itu yang kedua, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah, hadirin hadirat tamu undangan yang berbahagia. Jadi siapkan generasi keturunan yang baik.
soleh dan solihah, karena ini aset jariyah yang terus mengalir pahalanya setelah kita tiada nanti. Bahkan anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh solihah itu bisa mengangkat derajat orang tuanya di dunia dan di akhirat. Di dunia dia dimuliakan, dijaga nama baiknya. Di akhirat dia ditingkatkan pahalanya, ditinggikan surganya, ditinggikan derajatnya. Ada orang tua kelak di surga, dia diberikan surga kelas yang derajatnya paling tinggi. Ketika dia mau masuk surga, dia ragu, benarkah ini surga saya? Kata malaikat, betul, itu surga. Dari mana? Perasaan saya dulu di dunia amalnya biasa-biasa saja. Maka dijawab oleh malaikat, hada istighfari auladi, ini sebab doa, sebab istighfar anak-anakmu dulu ketika di dunia. Jadi anak yang baik itu akan mengangkat derajat orang tuanya di dunia dan di akhirat. Demikian juga anak yang kurang baik itu juga menjadi kurang baik bagi orang tuanya di dunia dan bahkan di akhirat nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, jamaah sekalian, yang ketiga, wasiat Nabi SAW agar pernikahan rumah tangga itu abadi dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Yang ketiga adalah wa an yakuna rizquhu fi baladih, hendaklah rezekinya itu berada di negerinya sendiri. Rezekinya dekat, rezekinya halal dan dekat. Kenapa halal dan dekat itu menjadi bagian dari kebahagiaan dalam rumah tangga? Karena terkadang kalau rezekinya jauh, banyak sekali konflik di tengah rumah tangga hanya gara-gara urusan ekonomi. Atau rezekinya jauh, dia di luar negeri harus berpisah dari istrinya. Tidak jarang kasus-kasus perselingkuhan hanya gara-gara rezekinya jauh. Nah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kebersamaan di dalam rumah tangga tetap dekat tanpa harus berpisah. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan rezeki yang halal dan dekat di negeri kami sendiri. Ini penting. Kenapa? Selain itu, ketika rezeki seseorang itu haram, ini akan membawa malapetaka di dalam rumah tangga. Walaupun kelihatannya aksesorisnya banyak, walaupun gonta-ganti mobil, walaupun vilanya di mana-mana, tetapi kalau hasil yang haram, ya, profesinya profesi haram atau rezekinya dari barang yang haram, ini akan membawa kerusakan. Kenapa? Karena memang kaidahnya dalam hadis kullu lahmin nabata minal haram fanaru auladi, setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram itu akan mengajak ke neraka. Pasti selalu ada saja perilaku menyimpang atau perilaku ganjil yang menyebabkan konflik sehingga terjatuh ke dalam jurang api neraka. Itu rezekinya haram. Kalau rezeki itu kemudian disuapkan ke anak-anaknya, anak susah diatur. Kenapa? Makanannya haram. Ketika makanan haram, energinya juga haram, perilakunya juga haram. Nah, inilah kaidah yang Nabi ingatkan, setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram itu sama saja akan menimbulkan energi yang mengajak perilaku kurang baik yang menyebabkan terjerumus ke dalam api neraka. Dan yang terakhir, yang keempat, ya, ini yang terakhir nasihat Rasulullah SAW. Yang terakhir adalah wa antakuna khulaqa'uhu ma'as sholihin, hendaklah memiliki lingkungan yang baik, pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik tadi yang
Yang dimaksud adalah memiliki teman-teman komunitas yang baik. Sekarang ini banyak komunitas baik, komunitas secara langsung, pertemanan secara langsung, atau pertemanan secara digital, secara online dengan media sosial. Ada orang itu di media sosial temannya ada 10.000, ada yang sampai 100.000. Kebanyakan teman, terkadang banyak tulisan atau cuitan-cuitan yang mengganggu. Maka harus selektif di sini ya. Pertemanan, ya, pergaulan, baik pergaulan istri, pergaulan suami ataupun pergaulan anak-anaknya harus dikontrol, dibatasi. Tidak semua dan tidak setiap saat kita harus bergaul di luar. Walaupun sekarang terkadang orang di rumah, tetapi selama wifi masih ada di rumah, HP-nya hidup, terkadang juga komunikasi banyak hal gitu ya. Nah di sini harus dibatasi. Ada saatnya ketika kita duduk di meja makan, duduk di kursi, berdiskusi dengan suami istri, hendaklah dijaga adabnya. Jangan kemudian masing-masing malah mainan HP. Artinya terjadi satu komunikasi yang tidak harmonis. Ini menjadi satu awal terkadang perpecahan, berantem, ya, perselisihan dan begitu seterusnya. Jadi saling menghormati tadi ya, itu sangat penting. Harus dibangun bagaimana pola komunikasi yang harmonis. Gunakan bahasa-bahasa yang baik. Kalau kamu nasihati yang baik, baik itu suami, istri ataupun anaknya. Makanya gunakan bahasa hikmah ya, hikmah, bahasa yang bijak, bahasa yang santun, bahasa yang mendidik. Jangan sampai keluar ucapan-ucapan kasar dari suami ataupun istri, karena itu akan dilihat oleh anak-anaknya. Anak akan melihat, oh ini perangai kasar, perangai keras misalkan ya. Ini juga menjadi contoh yang kurang baik. Oleh karena itu sekali lagi 4 hal ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai pengikat dan rukun di dalam rumah tangga ketika menginginkan rumah tangganya bahagia dunia dan akhirat. Saya ulang yang pertama, hendaklah dimulai dari diri kita, suami istri menjadi contoh yang baik, soleh solihah. Yang kedua, hendaklah menyiapkan keturunan anak cucu sebagai generasi penerus yang baik, soleh dan solihah. Yang ketiga, hendaklah rezeki yang dibawa pulang ke rumah juga diseleksi yang halal. Alhamdulillah kalau rezekinya dekat, yang penting halal dibawa pulang ke rumah. Kalau haram disisihkan, jangan dibawa pulang. Dan yang terakhir adalah hendaklah kita menyiapkan lingkungan yang baik, pergaulan yang baik, baik lingkungan di sekitar rumah, lingkungan di masyarakat, atau lingkungan yang sifatnya digital, media sosial. Hati-hati terkait masalah lingkungan digital, media sosial. Banyak hari ini kasus-kasus rumah tangga disebabkan buruknya lingkungan digital, media sosial. Hati-hati, harus saling terbuka. Silakan HP suami dibaca istri, istri juga sama, saling terbuka, tidak apa-apa. Nggak harus merahasiakan yang aneh-aneh. Semua adalah menjadi satu, bahwa aku adalah kamu, kamu adalah aku. Karena sudah menjadi satu gitu, pasangan hidup dan mati, surga atau neraka gitu kan. Karena istri itu berbawa ke surga. Kalau toh suaminya mau masuk surga sendirian, istrinya dibiarkan, itu akan ditarik nanti sama istrinya. Demikian juga istri sama ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan walladzina amanu wattaba'ashum dzurriyyatuhum biiman. Orang yang beriman, suami istrinya beriman, anaknya juga ikut beriman, ya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti kami akan pertemukan kembali mereka dan keturunannya di surganya
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 4 hal yang Ustaz sampaikan khususnya untuk Ananda Sofi ya, dan juga Mas Kaulan ya. Pasangan ini mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, pasangan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan juga kita semua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.